Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triana Oktavianisi dari Prodi Pendidikan IPA, kelas IPA 3. Di sini saya akan mempraktikkan sebuah percobaan, di mana percobaan kali ini adalah praktikum mandiri dari mata kuliah Praktikum Gelombang dan Optik. Dan di sini saya akan mempraktikkan sebuah percobaan untuk mengetahui pengaruh panjang gelombang dan sudut datang terhadap sudut pantul dan intensitas sinar pantul pada pemantulan cahaya cermin datar dengan menggunakan PET. Nah, di sini saya akan menggunakan panjang gelombang yang berbeda. Ada 5 jenis panjang gelombang yang saya akan gunakan, di mana panjang gelombang yang pertama saya akan menggunakan panjang gelombang dengan besar 700 nanometer. Nah, kemudian yang kedua ada 620 nanometer, yang ketiga 540 nanometer, yang keempat 460 nanometer, dan yang kelima ada panjang gelombang dengan besar 380 nanometer. Dan dalam setiap panjang gelombang ini memiliki sudut datang dengan besar, yaitu 15 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan juga 75 derajat. Nah, dengan data-data dari panjang gelombang dan sudut datang ini, maka saya akan mencari pengaruhnya terhadap atau mencari hasilnya terhadap sudut pantul dan juga intensitas sinar pantulnya. Baik, kita akan mulai mencobanya. Di sini kita mengatur panjang gelombangnya terlebih dahulu. Yang pertama saya akan mengaturnya untuk 700 nanometer, dan di sini aktifkan pengatur sudutnya. Baik, untuk yang pertama dengan menggunakan sudut 15 derajat. Baik. Dan di sini sudah terbentuk sinar dengan sinar datang dengan sudut 15 derajat. Nah, kita akan mengetahui intensitasnya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa dengan sudut 15 derajat dan dengan panjang gelombang 700 nanometer menghasilkan intensitas sebesar 4,36%. Dan di sini kita mengetahui bahwa sudut pantulnya itu sama dengan sudut datangnya. Di sini di mana sudut datangnya 15 derajat, maka sudut pantul yang dihasilkan akan 15 derajat. Nah, kemudian di sini apabila kita mengaturnya, menggeser panjang gelombangnya menjadi 620, nah, di sini maka sinar pantulnya, sudut pantulnya akan tetap sama, yaitu 15 derajat. Apabila kita menggeser menjadi 30 derajat, nah, di sini sudut pantul yang dihasilkan pun akan sama, yaitu 30 derajat. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa sudut datang atau sudut pantul itu akan sama besarnya dengan sudut datangnya. Dan hal ini sejalan dengan hukum Snellius tentang pemantulan cahaya pada cermin datar, di mana besarnya sudut datang itu akan sama dengan besarnya sudut pantul. Jadi dalam percobaan kali ini, dalam setiap panjang gelombang dan juga sudut datangnya, di sini akan menghasilkan sudut pantul yang sama dengan sudut datangnya. Baik, di sini kita akan mencari intensitas dari sinar pantulnya. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa intensitas yang dihasilkan di panjang gelombang 700 nanometer dengan sudut 15 derajat itu adalah 4,36%. Kemudian kita geser di sini dengan panjang gelombang 620.
Nah, di sini dengan panjang gelombang 620 dan juga dengan sudut yang sama yaitu 15 derajat menghasilkan intensitas sebesar 4,39%. Kemudian untuk sudut 500 untuk panjang gelombang 540 dan di sini kita bisa lihat intensitas yang dihasilkan itu 4,44%. Kemudian untuk panjang gelombang yang keempat yaitu 460. Nah, di sini menghasilkan intensitas sebesar 4,51%. Kemudian untuk 380 atau yang paling akhir itu menghasilkan intensitas sebesar 4,64%. Dan di sini untuk sudut 15 derajat. Kemudian kita akan coba untuk di sudut 30 derajat. Nah, dari bawah, jadi dari panjang gelombang 380 dan juga dengan sudut 30 derajat menghasilkan intensitas sebesar 6,9%. Nah, kemudian untuk panjang gelombang 460, nah di sini akan menghasilkan intensitas sebesar 5,94%. Kemudian untuk panjang gelombang sebesar 540 akan menghasilkan intensitas sebesar 5,85%. Dan untuk panjang gelombang 620, nah di sini menghasilkan intensitas 5,79%. Dan untuk panjang gelombang 700 nanometer, nah di sini menghasilkan intensitas 5,75%. Kemudian kita akan lanjut dengan sudut 45 derajat. Nah, di sudut 45 derajat ini, dengan panjang gelombang 700, akan menghasilkan intensitas sebesar 5,15%. Nah, kemudian untuk panjang gelombang 620, nah di sini akan menghasilkan intensitas sebesar 9,21%. Nah, kemudian untuk panjang gelombang 540, sini akan menghasilkan intensitas sebesar 9,29%. Untuk panjang gelombang 460, nah akan menghasilkan intensitas sebesar 9,41%. Dan untuk panjang gelombang 380 menghasilkan intensitas sebesar 9,62%. Ini kita akan mengetahui juga dengan sudut 60 derajat. Nah, di sudut 60 derajat ini dengan panjang gelombang 700 nanometer akan menghasilkan intensitas sebesar 17,58. Nah, kemudian untuk panjang gelombang 620, untuk 620 menghasilkan intensitas sebesar 17,67%. Untuk panjang gelombang 540 menghasilkan intensitas sebesar 17,78%. Nah, kemudian untuk 460, untuk panjang gelombang 460 menghasilkan intensitas sebesar
17,96%. Nah, kemudian untuk panjang gelombang 380 menghasilkan intensitas sebesar 18,27%. Nah, lalu di sini kita akan mencoba dengan sudut yang terakhir, yaitu 75 derajat. Nah, di sudut 75 derajat ini kita dapat mengetahui intensitas yang dihasilkan, di mana dengan panjang gelombang 700 akan menghasilkan intensitas sebesar 39,85%. Nah, untuk panjang gelombang dengan panjang 620 akan menghasilkan intensitas sebesar 39,89%. Untuk panjang gelombang 540 nah, di sini akan menghasilkan intensitas sebesar 40,4%. Nah, kemudian untuk panjang gelombang 460 akan menghasilkan intensitas sebesar 40,26%. Dan yang terakhir, untuk panjang gelombang 380 nanometer akan menghasilkan intensitas sebesar 40,65%. Nah, demikian praktikum untuk mencari hasil atau pengaruh dari sudut datang dan juga panjang gelombang terhadap sudut pantul dan intensitas sinar pantulnya. Nah, di sini artinya kita dapat mengetahui bahwa semakin kecil besar panjang gelombangnya, nah maka kita dapat mengetahui bahwa intensitas sinar pantul yang dihasilkan akan semakin besar. Nah, kemudian kita dapat mengetahui pula semakin besar sudut datangnya, maka akan semakin besar pula intensitas sinar pantul yang dihasilkan. Dan di sini kita tahu juga bahwa sudut datang ini akan sama hasilnya dengan sudut pantulnya. Jadi sudut pantulnya ini akan besarnya akan sama dengan sudut datangnya. Baik, sekian praktikum mengenai pengaruh panjang gelombang dan sudut datang terhadap sudut pantul dan intensitas sinar pantul pada pemantulan cahaya cermin datar menggunakan pad dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.